Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hairani Pane, NPM 1905170068. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan activity based costing terhadap perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Penerapan activity based costing terhadap perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Pengaruh globalisasi telah menyebar ke segala bidang kehidupan, tak terkecuali pada bidang ekonomi. Perkembangan iptek merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis yang menyebabkan ketatnya persaingan di dunia industri. Oleh karenanya, perusahaan harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksinya, guna meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan harus senantiasa meningkatkan nilai perusahaan melalui kualitas produk, harga, pelayanan, kecepatan waktu, serta faktor-faktor lainnya. Untuk dapat bersaing pada pasar, perusahaan harus menentukan strategi yang tepat. Konsepsi harga serta biaya memegang peran penting untuk menarik perhatian pelanggan. Pada perusahaan manufaktur, informasi terkait harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen. Salah satu sistem yang banyak digunakan sebagai pengganti sistem biaya tradisional adalah sistem activity based costing, yang merupakan sistem dua tahap untuk menentukan biaya yang akurat. Tahapan yang dilakukan adalah dengan menelusuri biaya pada aktivitas, kemudian biaya tersebut ditelusuri berdasarkan objek biaya masing-masing. Activity based costing dikembangkan untuk menjawab keterbatasan sistem biaya tradisional dari kebutuhan manajemen akan perhitungan harga pokok produksi secara akurat dibandingkan dengan sistem biaya tradisional. Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa keakuratan dalam pembebanan biaya produksi terhadap produk sangatlah penting. Dan seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa penggunaan sistem akuntansi tradisional melakukan pembebanan biaya ke produk dengan cara pengalokasian berdasarkan satu jenis pemicu seperti jam mesin ataupun jam tenaga kerja. Hal tersebut dirasa kurang tepat karena akan menimbulkan distorsi biaya yaitu overcosting dan undercosting. Maka dari itu, pada makalah ilmiah ini, saya ingin mengungkapkan bagaimana penerapan sistem activity based costing pada harga pokok produksi, overhead pabrik, dan termasuk biaya produksi. Proses produksi pada perusahaan manufaktur diawali dengan memproses bahan baku pada kegiatan produksi, selanjutnya menyerahkan produk yang sudah jadi pada bagian gudang. Pada perusahaan manufaktur, proses perhitungan pada akuntansi biaya diawali dengan mencatat harga pokok bahan baku pada kegiatan produksi. Selanjutnya, mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, kemudian menghasilkan harga pokok produksi. Activity based costing menurut Mulyadi tahun 2003 yaitu sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Dapat disimpulkan, pengertian activity based costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Harga pokok produksi menurut Bustami dan Nurlela tahun 2010 adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Rumus perhitungan harga pokok produksi seperti di bawah ini yaitu harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Sistem biaya tradisional menurut Holmi dan Yuningsi tahun 2004 menjelaskan bahwa sistem akuntansi biaya tradisional hanya memusatkan pada ukuran output aktivitas yang didasarkan pada volume produksi. Pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa semua biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan variabel, sesuai dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Carter terjemahan Krista tahun 2009 menjelaskan bahwa sistem perhitungan biaya tradisional ditandai oleh penggunaan ukuran yang berkaitan dengan volume atau ukuran tingkat unit sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead ke output. Oleh karena itu, sistem tradisional juga disebut dengan sistem berbasis unit atau unit based system. Pemecahan masalah. Banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem biaya tradisional dalam menentukan harga pokok produksi.
yaitu hanya mengalokasikan biaya overhead berdasarkan perubahan volume berbasis pada jam mesin dan jam tenaga kerja langsung. Penerapan sistem biaya tradisional pada penentuan harga pokok bagi perusahaan yang memproduksi barang lebih dari satu jenis barang akan kesulitan, bahkan tidak efektif pada perhitungan biaya produksi yang akurat. Oleh sebab itu, activity-based costing system dikembangkan untuk menjawab keterbatasan sistem biaya tradisional dan kebutuhan manajemen akan perhitungan harga pokok produksi secara akurat dibandingkan dengan sistem biaya tradisional. Activity-based costing system mengemukakan bahwa masih ada biaya-biaya lain yang pada dasarnya dapat ditelusuri tidak ke unit output, tetapi ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output. Berdasarkan beberapa jurnal penelitian menunjukkan bahwa selisih dalam perhitungan harga pokok produksi antara sistem biaya tradisional dengan sistem biaya berbasis aktivitas memberikan dampak yang signifikan terhadap harga pokok produksi. Selisih tersebut memperlihatkan bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan activity-based costing dapat mendeteksi apakah harga pokok dari suatu produk tentu mengalami overcosting atau bahkan mengalami undercosting. Sehingga penggunaan sistem activity-based costing ini memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi industri pengguna karena dapat menghilangkan distorsi pada pembebanan biaya overhead pada penggunaan sistem tradisional. Activity-based costing ini memberikan perhitungan yang lebih akurat sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan yang sebelumnya menerapkan sistem tradisional dalam perhitungan biaya-biaya yang ada, terutama untuk menghitung harga pokok produksinya. Namun, sistem biaya berbasis aktivitas juga memiliki sedikit keterbatasan di mana jika produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak begitu banyak atau beragam, maka sistem ini tidaklah begitu menguntungkan. Sistem biaya berbasis aktivitas akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki kegiatan operasi produk yang lebih banyak dan beragam. Walaupun begitu, sistem biaya berbasis aktivitas tetap memiliki ragam manfaat yang bisa didapatkan jika menerapkannya pada perusahaan. Manfaat penerapan sistem activity-based costing menurut Dunia dan Abdillah tahun 2012 yaitu 1. Membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi, baik per departemen, per produk, ataupun per aktivitas. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik karena perhitungan biaya atau suatu objek biaya menjadi lebih akurat. Yang ketiga, membantu mengendalikan biaya, terutama biaya overhead pabrik, kepada level individual dan level departemental. Implikasi praktik dan kesimpulan. Hasil makalah ilmiah ini digunakan sebagai masukan bagi para perusahaan manufaktur agar mulai menggunakan activity-based costing karena activity-based costing ini memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi industri pengguna yang mana dapat menghilangkan distorsi pada pembebanan biaya overhead penggunaan sistem tradisional. Activity-based costing ini memberikan perhitungan yang lebih akurat sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan yang sebelumnya menerapkan sistem tradisional dalam perhitungan biaya-biaya yang ada terutama untuk menghitung harga pokok produksinya. Kesimpulannya yaitu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan activity-based costing. Untuk penentuan harga pokok produksi, sistem activity-based costing ini mendeteksi terjadinya overcosting ataupun undercosting, serta menghilangkan distorsi biaya yang disebabkan penggunaan sistem biaya tradisional. Pada sistem activity-based costing, biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver, sehingga activity-based costing system ini mampu mengalokasikan aktivitas ke produk serta tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. Namun, tidak sedikit perusahaan yang masih menggunakan sistem biaya tradisional karena terkendala oleh beberapa alasan, baik internal maupun eksternal perusahaan, dan enggan memilih menggunakan sistem activity-based costing. Demikianlah penjelasan saya kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.